kepada Pak Setiawan sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerjasama kami. Di sini kami akan membahas tentang zaman Paleolitikum. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revalina Febriansyah, saya sebagai moderator, dan di samping saya ada... Saya Saskia Julianti. Saya Gilang Permana. Saya Sigit Permana. Baik, lanjut ke materi pembahasan. Apa yang dimaksud dengan zaman Paleolitikum? Zaman Paleolitikum adalah zaman batu tua. Zaman batu tua atau zaman Paleolitikum adalah masa yang mengalami perkembangan signifikan dalam perkakas dari batu. Menjadi periode awal dalam sejarah. Identifikasi dari setiap era dapat ditentukan berdasarkan artefak yang ditinggalkan, seperti zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Baik, lanjut ke materi pembahasan religi. Religi. Pada zaman Paleolitikum, kepercayaan manusia purba sangat berkaitan erat dengan alam dan fenomena alam yang sulit mereka pahami. Meskipun bukti tertulis atau langsung dari kepercayaan mereka, tidak ada para ahli arkeolog dan antropologi menemukan petunjuk dari artefak lukisan dua dan sisa-sisa ritual yang memberi wawasan tentang spiritualisme dan kepercayaan mereka. Berikut beberapa aspek kepercayaan pada zaman Paleolitikum. 1. Animisme. 2. Penguburan dengan ritual. 3. Lukisan gua. 4. Pemujaan alam dan fenomena. 5. Totemisme. Animisme adalah pemujaan terhadap roh-roh. Penguburan dengan ritual adalah penguburan dengan upacara. Lukisan gua adalah lukisan yang terdapat di gua-gua. Pemujaan alam adalah pemujaan terhadap alam. Totemisme adalah pemujaan terhadap makhluk-makhluk buas. Kepercayaan ini umumnya berpusat pada upaya manusia purba untuk memahami dunia di sekitar mereka dan berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang mereka anggap mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pembahasan materi sosial dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sosial dan ekonomi di zaman Paleolitikum. Sosial di zaman Paleolitikum adalah hidup bersama komunitas kecil yang berpindah-pindah. Ketergantungan pada alam, berburu, dan mengumpulkan makanan sebagai cara hidup. Kumpulan makanan dan tempat tinggal legal sebagai bentuk perlindungan. Ekonomi di zaman Paleolitikum sangatlah sederhana dan berpusat pada kegiatan bertahan hidup. Dengan contoh utama adalah berburu hewan, pembuatan alat dari batu, berbagi hasil buruan, dan migrasi untuk bertahan hidup. Lanjut ke pembahasan materi budaya. Kehidupan budaya pada zaman Paleolitikum sangat erat kaitannya dengan cara manusia purba beradaptasi terhadap lingkungan alam dan kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Budaya Paleolitikum sangat erat kaitannya dengan berburu dan meramu. Kegiatan berburu dilakukan oleh pria yang menangkap hewan-hewan besar seperti mamut, rusa, atau bison. Sementara itu, wanita bertugas meramu makanan dari alam seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan biji-bijian. Lanjut ke pembahasan materi teknologi. Teknologi pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Teknologi masih sangat sederhana dan terkait erat dengan kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, berburu, dan meramu. Beberapa teknologi yang berkembang di era zaman Paleolitikum. 1. Alat batu kasar. 2. Alat dari tulang dan kayu. 3. Teknologi api. 4. Teknologi berburu. Dan 5. Seni dan simbolis. Lanjut ke pembahasan materi manusia. Manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum adalah nenek moyang manusia modern yang dikenal sebagai hominin. Pada periode ini, manusia berevolusi dari bentuk yang lebih primitif menuju spesies Homo sapiens. Zaman Paleolitikum berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Beberapa spesies manusia yang hidup di era Paleolitikum meliputi Homo habilis 2,1 sampai 1,5 juta tahun yang lalu, Homo erectus 1,9 juta sampai 110 juta tahun lalu, Neanderthal 400 sampai 40 tahun yang lalu, Homo sapiens 200 tahun yang lalu sampai sekarang.
Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.